Pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati yang dibuka oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa PKB Pangandaran, sosok Dr. RD Triadi menjadi kandidat yang ikut mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah Kabupaten Pangandaran. Munculnya sosok Triadi tentu menambah dinamika para kandidat yang meramaikan perjalanan menuju pemilihan kepala daerah Pilkada akhir tahun ini. Triadi datang ke sekretariat PKB bersama keluarga dan pendukung simpatisan diterima Ketua Despilkada Partai PKB Kabupaten Pangandaran Jalaluddin dan pengurusnya. Usai resmi mengembalikan formulir pendaftaran, kandidat kelahiran tahun 1982, yang kini mempunyai jabatan strategis di Kepala Bagian Fasilitasi Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, itu menyampaikan alasan dibalik niatnya untuk ikut maju di kontestasi politik pada tahun 2024 ini. Triadi mengatakan alasan dirinya memilih mendaftar di PKB, karena merasa ada ikatan emosional baik secara visi dan misi. Karena dengan PKB saya merasa sudah satu visi, satu misi dan satu perjuangan, tambahnya. Dr. Triadi menegaskan, bahwa dirinya merupakan putra asli Pangandaran, meskipun sudah lama tinggal di Jakarta, dan memutuskan untuk pulang ke Pangandaran untuk membangun dan mengabdi di kampung halamannya. Saya lama di Jakarta, tapi memang asli orang Pangandaran. Hanya saja, pada saat menjelang bulan puasa kemarin, tiba-tiba ada niatan untuk mengabdi dan membangun Pangandaran, tegasnya. Kalau tadi cerita dari Pak Ketua Despilkada mengenai langkah-langkah yang ditempuh barangkali ya, ini bagian dari ikhtiar kami sekeluarga. Kalau ingin sih tidak, tadi Pak Ketua juga nyinggung, barangkali ikhtiar saja. Karena beberapa waktu ini, kira-kira 3-4 minggu ini, kami diajak-ajak semua saudara-saudara kami, teman-teman media, gitu ya, bertanya bagaimana ke depan tentang Pangandaran. Ya barangkali saya juga terpanggil dan tentunya akan kehadiran masyarakat ini, saudara-saudara ini akan terus kami syukuri ya, menjadi ladang bersyukur buat saya, kawan-kawan dan keluarga. Dan akan terus dijadikan bahan pertimbangan barangkali ke depannya bagaimana melangkahnya. Dan hari ini yang kebetulan membuka ruang itu atau tadi kata ketua rumah kebetulan di PKB, dan saya baru terinfo duluan ya ini betulnya barangkali nanti betul tadi Pak Ketua kita perlu teman, kita perlu rekan lagi untuk jalin silaturahmi, barangkali teman, apa istilahnya koalisi dan sebagainya, itu nanti akan diikhtiarkan. Di tempat yang sama, Ketua DPC PKB Pangandaran Otang Tarlian menyambut baik atas kedatangan bakal calon bupati, wakil bupati Pangandaran yang mendaftarkan di PKB. Jadi, hari ini waktu pendaftaran terakhir untuk bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Pangandaran, katanya. Selama dibukanya pendaftaran, sambung Otang, ternyata ada 5 orang yang sudah daftar. Sudah ada 5 orang yang mendaftar, kebetulan hari ini terakhir untuk pengambilan formulir, pungkasnya. Pak Dokter, kami menerima dan akan memproses sesuai mekanisme yang ada di Partai Kebangkitan Bangsa, dan tentunya semua para tokoh yang mendaftar DPC PKB Kabupaten Pangandaran diperlakukan sama. Adapun dinamika politik yang terjadi berjalan, kami pun setelah membuka pendaftaran ada tanggung jawab yang harus kami lakukan, yaitu PKB harus mencari teman koalisi. Karena PKB untuk periode ini, pilkada kali ini belum cukup untuk menghantarkan pasangan calon mendaftar ke KPU. Syarat minimalnya adalah 8 kursi, kita baru 3 kursi. Maka paling tidak kita harus mampu meyakinkan teman-teman partai lain untuk bekerja sama, berkoalisi, mengusung salah satu di antara para tokoh yang mendaftar ke Partai Kebangkitan Bangsa. Dan mudah-mudahan pula Pak Dokter ini juga membantu kami berkomunikasi dengan partai-partai lain, supaya partai tersebut akan lebih mudah. Ketua Despilkada Partai PKB Kabupaten Pangandaran, Jalaluddin menjelaskan, setelah menerima berkas para bakal calon Bupati Kabupaten Pangandaran, selanjutnya berkas tersebut akan diplenokan dari tingkat bawah sebelum diserahkan ke DPP.
Jalal menambahkan DPC Partai PKB Kabupaten Pangandaran tidak menjanjikan rekomendasi kepada siapapun, yang kami inginkan adalah sosok yang bisa bekerja sesuai keinginan Partai PKB Pangandaran demi kesejahteraan masyarakat Pangandaran. Tentunya seluruh yang mengapresiasi keberadaan Partai Kebangkitan Bangsa semua diterima dengan baik, dan mudah-mudahan setelah nanti secara langsung mengembalikan formulir, kami berproses dengan jumlah teknis yang disampaikan oleh DPP kepada kami, dan kami akan mengajukan 3 nama terhadap DPP melalui DPW, karena kemudian keputusan akhirnya ada di DPP PKB. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama izinkan saya menyapa rekan-rekan media. Terima kasih sudah hadir di sini bareng-bareng kita di sini dengan alhamdulillah sehat ya. Tadi kalau ditanya ya barangkali kawan-kawan, teman-teman, saudara-saudara sering telepon, sering komunikasi. Kalau saya pas kebetulan di sini juga diajak. Ya ini mungkin bagian dari ikhtiar saya, ikhtiar kawan-kawan untuk bagaimana caranya kita bisa banyak berkiprah supaya banyak manfaatnya di Pangandaran khususnya. Walaupun memang untuk mencari manfaat itu kan tidak hanya di sini, tapi juga kebetulan di sini terbuka ruang itu. Alhamdulillah juga PKB lewat Pak Ketua Des Pilkada dan kawan-kawan juga membuka itu. Ya, ini bagian dari ikhtiar kami untuk bisa mencoba menjajaki ya ke arah kontestasi itu. Kemenkumham itu bagian dari perjalanan tugas saya. Hari ini saya masih ASN, ya, bagian dari mencari manfaat. Bukan hal yang mustahil kan, kita negara Pancasila, siapapun warga negara diberikan hak yang sama, kesempatan yang sama untuk menjadi kontestan, dipilih atau memilih. Nah, ini bagian dari ikhtiar saya secara pribadi, dan kawan-kawan yang mendorong kami, teman-teman yang mendorong kami, saudara-saudara melalui jalan ini suatu hal yang normal Pak. Ya, insya Allah nanti kita jajaki komunikasi, silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik, termasuk juga di dalamnya dengan teman-teman partai politik yang lain. Kita silaturahmi kan bagus ya, makin banyak kawan makin banyak rezeki begitu. Jadi nanti saya akan terus membuka ruang diskusi, ruang komunikasi dengan teman-teman. Alhamdulillah yang paling duluan kebetulan ini teman-teman dari Des Pilkadanya PKB ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ketua Des Pilkada. Kita terbuka ya, kita siap di kiri di kanan sama saja namanya untuk kebaikan, untuk membangun, untuk kemanfaatan. Saya siap diposisikan sesuai dengan kehendak dari Yang Maha Kuasa tentunya. Di setiap pemerintahan itu kan ada banyak baiknya, ada juga mungkin yang kurang atau segala macam. Tentunya ya kita, ikhtiar kita ya bagaimana caranya untuk lebih baik lagi, untuk lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945 itu. Bagaimana caranya kita mewujudkan masyarakat adil dan makmur seperti itu. Ya kita berbenah ya, kita diskusi, kita membuka ruang dengan kemitraan tentunya ya. Kita nggak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa kerjasama dengan instansi pusat, dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di luar pemerintah Pangandaran. Jadi kita harus buka komunikasi terus. Supaya apa? Kalau gotong royong, kalau kita kerjasama, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang berat kalau kita niatkan untuk perbaikan, untuk niat yang baik untuk masyarakat. Yang sulit juga kalau kita kerjasama baik. Contohnya kita mengangkat meja tadi, saya sama ketua mengangkat meja berdua, kalau sendiri mungkin agak berat, tapi karena berdua jadi ringan. Kurang lebih seperti itu. Kita perlu kerjasama dengan instansi manapun, dengan pihak manapun. Tadi Pak Ketua
PKB, termasuk Pak Ketua Despilkada sudah menyampaikan kerjasama itu akan lebih baik ya, karena PKB juga alhamdulillah besar di sini, tapi kan kalau lebih banyak bersama-sama makin kokoh seperti itu ya. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.